Sebelum memulai ibadah Paskah online kita pada hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Untuk memulai ibadah Paskah hari ini, mari kita angkat satu pujian, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak memulai ibadah kami. Kiranya Engkau senantiasa memberi penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami dapat tertuju padamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan pujian dengan Apa Akan Ku Balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam
selamanya, selamanya, selamanya. Sebelum memasuki pembacaan renungan pada ibadah Paskah ini, mari kita nyanyikan pujian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Penuntun hidup baru pada hari ini tertulis dalam kitab Lukas 24 ayat 6-8. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang akan disampaikan,
Mari kita angkat satu lagu pujian, jadilah seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Shalom, selamat Paskah. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan yang akan membawa kita untuk memahami makna Paskah yang kita rayakan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang indah yang boleh kami terima pada siang hari ini. Kami dapat bersama berkumpul walaupun secara virtual, tetapi dengan penuh sukacita kami hendak merayakan kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Kami memohon Roh Kudus membimbing kami ketika kami akan merenungkan sabda Tuhan, dan biarlah kami dapat memahami firman Tuhan dengan benar seperti yang Tuhan maksudkan. Pakailah hamba-Mu untuk dapat berkata menurut kehendak-Mu ya Allah. Dalam Kristus Yesus kami memohon, berfirmanlah Tuhan, karena kami sungguh merindukan sabda-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada kebaktian Paskah hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, pasal 15, ayat 3 dan 4, dan dilanjutkan pada ayat yang ke-17 sampai 20. 1 Korintus pasal 15, ayat 3 dan 4, dan dilanjutkan pada ayat yang ke-17 sampai 20. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia bagi kita semua yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Guru, khususnya bagi Anda yang adalah para siswa, Anda bisa diterima di sekolah ini karena Anda memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Dan tentu sudah menjadi kewajiban Anda setiap bulan membayar uang sekolah dan juga memenuhi aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Misalnya, memakai seragam, datang pada pukul yang sudah ditetapkan, entahkah pukul 7 atau pukul berapa, dan sebagainya. Termasuk di tengah pandemi tentu ada peraturan yang khusus yang dibuat. Nah, kalau Anda taat, maka Anda akan menikmati fasilitas yang diberikan oleh sekolah. Anda diajar, Anda akan dibuat menjadi pintar, dan akhirnya Anda mampu untuk lulus ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya, dari kelas 1 ke kelas 2, atau yang dari kelas 3, kemudian kuliah. Atau siapa yang tahu malah siap bekerja. Dan akhirnya Anda mendapatkan upah untuk hidup sejahtera tiap hari. Nah, tapi kalau Anda tidak memenuhinya, maka akan ada sanksi, akan ada hukuman. Anda mungkin diskors, hak untuk belajarnya dihentikan sementara waktu, sampai uang sekolah Anda lunas Anda bayar, karena Anda berhutang. Atau ketika Anda melanggar peraturan yang ditetapkan sekolah, maka ya, itu dia, Anda juga mungkin diskors. Anda tidak boleh sekolah selama sekian waktu misalnya. Atau hukuman yang lain, misalnya membersihkan halaman sekolah, membersihkan WC, ya, kamar mandi, dan lain-lain. Tergantung apa yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Dan yang paling parah adalah kalau Anda sama sekali tidak bisa membayar hutang uang sekolah Anda, lalu Anda juga tidak memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah, maka Anda pasti dikeluarkan dari sekolah Anda ini.
kurang lebih seperti itulah sebenarnya kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini sebenarnya karena anugerah Tuhan. Kita diciptakan itu semua karena inisiatif Tuhan, karena Tuhan pingin menciptakan manusia yang kemudian akan menjadi alatnya yang luar biasa. Itu bukan karena kitanya hebat, kitanya punya potensi besar, kitanya cantik, kitanya ganteng, atau kita kaya. Bukan karena kita memenuhi kriteria tertentu, tidak. Tuhan memberikan kita hidup di bumi ini karena semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Nah, tetapi kemudian juga Tuhan menetapkan sebuah aturan. Kalau kita taat pada apa yang ditetapkan oleh Tuhan, aturan-aturan ya, maka kita akan mendapat berkat Tuhan. Kita akan lulus untuk memperoleh hidup kekal. Artinya kita punya kewajiban untuk memenuhi aturan itu. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 itu jelas dikatakan tentang aturan 10 hukum Tuhan ya, yang disebut dengan Taurat, yang harus kita penuhi, yang harus kita ikuti, yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita akan dihukum. Maka kita berdosa. Dan kalau berdosa, kita bersalah, maka kita dihukum. Dan pada akhirnya pasti binasa. Nah, pertanyaannya, apakah orang bisa memenuhi 10 hukum Tuhan itu? Dalam kenyataannya, tidak ada orang yang sanggup memenuhi 10 hukum Taurat itu. Mungkin Anda yang tidak mencuri uang, mungkin Anda tidak mencuri uang, Anda tidak korupsi, tapi mencuri waktu. Sudah ditetapkan kalau sekolah itu mulainya jam 7 misalnya, tapi Anda datang terlambat karena Anda malas bangun pagi. Anda sudah mencuri waktu. Atau Anda mencontek ketika Anda menghadapi ulangan atau ujian. Saat itu Anda juga sudah mencuri. Atau ketika kita melakukan sebuah pelayanan dalam kegiatan Roh Kris ya, tetapi Anda kemudian menuntut orang memuji Anda. Anda mengharapkan pujian dari orang-orang, dan ketika pujian itu diberikan, wah hebat, Kakak Angel sudah memberikan pelayanan yang luar biasa, maka kemudian Anda berbangga. Anda menepuk dada, ini karena saya, Paskah ini sukses karena saya. Saat itu Anda sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Atau mungkin ada yang mengatakan, oh saya tidak membunuh nyawa orang, saya tidak membunuh orang, saya tidak mengambil nyawa orang. Tapi menurut 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 katakan apa? Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Membenci itu berarti membunuh orang, membunuh karakternya. Karena ketika kita membenci, biasanya kemudian kita akan selalu mengatakan hal yang buruk, memikirkan yang buruk, dan mengharapkan yang buruk pada orang tersebut. Apalagi kalau kita diperhadapkan dengan hukum yang ke-10. Jangan mengingini apapun yang adalah milik orang lain. Itu susahnya bukan main. Bagaimana kita tidak bisa tidak mengingini ketika misalnya saya bajunya cuma ini, satu-satunya. Ketika melihat orang lain bajunya bisa macam-macam, banyak, rasanya kepingin gitu. Lalu dari yang ingin itu biasanya kemudian melanjut. Mungkin kita merampas, mungkin kita mencuri, tapi baru mengingini yang bukan milik sendiri, itu pun sudah merupakan dosa. Nah, siapa yang bisa menjamin bahwa kita ini bebas dari perasaan ingin memiliki apa yang bukan milik kita? Kecantikan orang, kepopuleran orang, like banyak yang dimiliki oleh orang-orang gitu ya terhadap postingan Instagramnya atau Twitternya atau apapun itu. Jadi apa? Gagal lagi, gagal maning, kata orang Jawa. Gagal melulu. Dan akibatnya apa? Kita semua akan mati. Upah dosa itu maut. Kita semua itu pasti akan binasa. Kita akan hidup dalam neraka, dalam kebinasaan total. Lalu mungkin ada yang bertanya, apa yang harus dilakukan supaya kita tidak gagal? Tidak gagal memenuhi 10 hukum Tuhan? Tidak ada. Tidak ada manusia satupun yang bisa
memenuhi 10 hukum Tuhan itu dengan sempurna. Kenapa? Karena gara-gara dosa satu orang, Adam dan Hawa, kita semua kemudian memiliki benih dalam diri kita untuk berdosa. Sehingga kecenderungan kita adalah jatuh dalam dosa. Kita jatuh dalam dosa. Berkali-kali kita bangkit, tapi terus jatuh dalam dosa. Manusia itu cenderung seperti itu. Seperti hukum gravitasi. Benda yang dilemparkan ke atas pasti akan jatuh ke bawah, dia tidak akan melayang. Itulah yang terjadi pada diri manusia. Manusia itu cenderung untuk jatuh dalam dosa. Nah, kalau sudah seperti itu pasti akan gagal dan gagal lagi untuk memenuhi hukum Tuhan. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan Allah yang kudus. Sudah kita cenderung berbuat dosa, kita punya Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang sempurna. Dan Allah itu menuntut kekudusan, hidup yang benar dan kesempurnaan juga pada diri kita. Nah, mana kita sanggup untuk hidup sempurna? Sekalipun mungkin di zaman orang-orang Yahudi, bangsa Israel zaman dulu memberikan korban bakaran untuk penghapusan dosa. Sampai hari ini juga orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi, mereka juga masih melakukan itu. Ketika berdosa lalu memberikan korban penghapus dosa supaya Allah tidak murka, supaya Allah mengampuni. Tapi kenyataannya tiap hari, mungkin tiap jam, tiap menit, orang jatuh bangun terus dalam dosa. Berapa banyak korban yang harus diberikan, dan tidak ada korban yang sempurna. Apapun yang dilakukan manusia untuk bisa menyelamatkan diri sendirinya dari hutang gara-gara membuat dosa, pasti gagal. Gagal melulu. Dan sekali lagi, Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa itu adalah maut. Kita semua ini bakal mati dalam kebinasaan. Kita semua ini bakal jadi penghuni neraka. Nah, apakah kemudian Allah akan membiarkan manusia mati binasa begitu saja? Puji Tuhan, tidak. Luar biasa, Allah kita tidak seperti itu. Allah kita itu tidak seperti manusia ya. Ketika misalnya tisu ini sudah tidak berguna lagi, lalu kemudian ya sudah dibuang saja ke tempat sampah. Tidak ada daur ulang. Tapi tidak. Yang Allah lakukan adalah mendaur ulang kita. Yang Allah lakukan adalah memperbarui hidup kita. Kenapa? Karena Allah yang memiliki cinta yang begitu besar kepada saudara dan saya. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah gak kepingin kita mati. Allah gak kepingin kita binasa. Allah gak kepingin kita punya hutang dosa, sehingga kita menjadi milik si iblis. Lu berhutang lo, kemarin nyolong lo, lu kemarin telat lo, lu ngutang sama gue. Mungkin setan ngomong seperti itu ya, iblis ngomong begitu. Dan Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Maka atas inisiatif Allah, Yesus Kristus, firman Allah, perkataan Allah, itu mewujud menjadi manusia, berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus. Sang firman Allah itu menjadi manusia. Lalu dia rela menjadi manusia, bukan untuk kemudian disanjung, bukan untuk kemudian mendapat kehormatan, tapi justru penghinaan, penyiksaan, penolakan, pengkhianatan. Itu semuanya rela Yesus pikul karena cintanya, dan itulah wujud Dia menanggung dosa kita. Dia rela lakukan itu karena Dia ingin menyelamatkan kita. Ini sama seperti misalnya Anda sebagai siswa tidak membayar uang sekolah sudah 6 bulan, sudah ditagih berkali-kali, diberikan surat peringatan, dan surat peringatan 1 sudah, surat peringatan kedua sudah, surat peringatan ketiga mengatakan kalau sampai tanggal sekian Anda tidak membayar, maka Anda akan dikeluarkan dari sekolah. Lalu tiba-tiba guru sekolah Anda, guru agama Anda, misalnya ini ya, guru agama Anda kemudian, aduh kasihan ini anak baik banget ini, si Kevin ini, si Angel ini baik banget ini. Jadi gimana ya? Ya sudah, saya bayar saja. Saya bayarkan dengan uang gaji saya dari bulan itu. Bahkan karena nggak cukup bulan itu, mungkin berapa bulan, ya sudah itu dibayarkan. Nggak makan itu guru kalian itu, guru agama kalian itu. Bahkan
Bukan cuma itu, karena ternyata si Kevin ini bandelnya minta ampun. Lalu kemudian dia melanggar juga aturan sekolah. Sudah tidak bayar uang sekolah, melanggar juga aturan sekolah, datang paling telat, pulang paling cepat, mabal, gak ngerjain PR dan seterusnya. Lalu dia juga dihukum kan, harus bersihkan WC. Lalu kata guru agama kalian, udahlah biar saya saja yang membersihkan WC, karena WC itu kotor. Saya nggak mau kalian jadi kotor, biar saya saja. Bayangkan apa nggak luar biasa guru agama kalian? Tapi itu baru berandai-andai. Yang sudah pasti adalah Yesus Kristus sudah mati bagi kita untuk menebus dosa kita, supaya kita tidak berhutang dosa, supaya kita tidak binasa. Rasul Paulus dalam pembacaan kita menegaskan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan nubuatan dari kitab-kitab di zaman perjanjian lama, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Apa artinya? Artinya jika kita percaya dan kita menerima bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar mengasihi kita, kita yang jelek ini, kita yang jahat ini, kita yang penuh dosa ini, tapi dikasihi oleh Allah di dalam Yesus Kristus, sampai karena kasihnya itu Yesus rela membayar hutang dosa kita dengan mati di kayu salib di Bukit Kalvari, yang oleh panitia kemudian menjadi sebuah tema ya. He died, that's mean he died on the cross at the Mount Calvary. Bahwa Yesus mati di kayu salib di Bukit Kalvari. Lalu Yesus itu bukan mati dan sudah begitu saja selesai. Tidak. Yesus tidak sama seperti nabi-nabi lainnya, seperti orang-orang suci lainnya. Yesus bangkit dari kematian. Yesus bangkit mengalahkan maut. That mean he rise from the dead. Dia bangkit, dia mengalahkan kematian dan hidup untuk selama-lamanya. That mean he lives forever and ever. Yesus hidup untuk selama-lamanya supaya kita dibebaskan dari hukuman binasa total, neraka jauh-jauh, surga, tempat bersama dengan Allah Bapa, kerajaan Allah, itu yang menjadi milik kita. Kita kembali diberkati oleh Tuhan. Hubungan kita yang tadinya retak dengan Tuhan, yang hancur gara-gara dosa itu, direkatkan lagi oleh darah Yesus. Kita bersatukan lagi dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kita menikmati berkat-berkat yang terus mengalir. Itu fasilitas yang Tuhan berikan. Terlebih ketika kita membuktikan cinta kita dengan taat pada apa yang Tuhan kehendaki, maka masa depan yang indah, yang Tuhan sudah rancang bagi setiap orang yang percaya kepadanya, itu pasti terjadi. Tapi yang lebih utama, hidup kekal itu menjadi milik kita semua. Itu semua karena Tuhan cinta kepada Anda dan saya. He died, He rise, and He lives because He loves us. Karena Dia mencintai kita. Coba kita renungkan, apa yang terjadi seandainya saja Tuhan Yesus itu seperti nabi-nabi lain, mati, selesai, tidak bangkit dari kematian. Alkitab dengan jelas berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 17 yang tadi kita baca, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kita yang terbiasa oleh karena dosa, kita terbiasa melakukan kebohongan misalnya, kebohongan itu menjadi semakin besar dan terus-terus kita jadi terjebak di situ. Kita tidak bisa keluar. Kita tidak bisa keluar dari lingkaran dosa itu. Dan beban perasaan bersalah itu semakin hari semakin menekan. Akhirnya kita tidak melihat bahwa masa depan kita akan indah, masa depan kita baik. Enggak, yang ada madesu, masa depan suram. Kalau Yesus tidak bangkit, madesu itu bagian kita, masa depan kita suram. Kenapa? Karena ketika Yesus bangkit, maka kita akan mendapatkan semua janji yang Yesus katakan.
Semua janji yang pernah ada di dalam Alkitab dikatakan Yesus saja bangkit dari kematian. Padahal semua orang bilang kalau finalnya hidup orang itu apa? Mati. Gara-gara pandemi ini banyak orang meninggal karena COVID. Selesai, mati. Apakah memang benar selesai? Tidak. Belum selesai karena dia harus berhadapan dengan tahta kerajaan Allah yang akan menghakiminya. Tetapi di dalam Kristus, Yesus yang bangkit itu yang memerintah. Yesus yang menjamin keselamatan kita. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa kita diselamatkan karena Kristus. 1 Korintus 15 ayat 18 katakan, orang yang mati di dalam Kristus yang tidak bangkit adalah orang yang paling malang. Adalah orang yang binasa, yang mati juga di dalam Kristus. Dan ayat 19 katakan menjadi orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa? Percaya bahwa Yesus akan datang membebaskan. Percaya bahwa Yesus akan berikan kehidupan kekal. Lah bagaimana mau akan hidup kekal? Yesusnya aja nggak bangkit. Yesusnya aja nggak hidup lagi. Nggak ada hidup kekalnya berarti. Sia-sia, malang betul kita punya iman. Tapi puji Tuhan, kenyataannya Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru adalah orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus bangkit, berarti Dia yang memegang masa depan kita, hari esok kita. Masa depan kita itu ada di tangannya yang penuh cinta itu. Kalau Dia yang penuh cinta aja bersedia memberikan dirinya, hidupnya untuk menyelamatkan kita, apalagi ketika kita juga kemudian hidup di dalam Kristus, terjamin sudah hidup kita. Mati pun terjamin. Surga itu sudah menjadi tempat. Kerajaan Allah itu menjadi milik kita. Warga negara surga itu sudah pasti kita punya. Kita punya duit kewarganegaraan Indonesia dan surga. Hari-hari ini mungkin dunia sedang kebingungan karena begitu banyak masalah. Apalagi gara-gara pandemi ini dunia jadi dilanda resesi ekonomi, politik, dan banyak hal. Kita aja mungkin juga mengalami resesi. Ya, uang jajan yang biasa diberikan kalau kita sekolah jadi nggak ada. Lalu kita yang selama ini menikmati sekolah bebas merdeka, belajar bersama teman-teman, kelompok belajar, mengerjakan semua dalam tawa, dalam pusingnya pusing rame-rame, cekakak-cekikik di sekolah, jalan-jalan, atau melakukan semua aktivitas, semuanya jadi serba terbatas. Gara-gara pandemi, kita menjadi terbelenggu. Tapi apakah akan selama-lamanya seperti itu? Puji Tuhan bahwa di tengah-tengah keadaan seperti ini Tuhan Yesus memberikan kabar sukacita. Dia hidup. Dan karena Dia hidup maka pasti ada pertolongan dan jalan keluar. Maut saja dikalahkan, apalagi cuma sekedar pandemi. Dan atas kemenangan Yesus mengalahkan segala penderitaan dan kesakitan, maka kita bisa yakin bahwa pandemi ini juga pasti berakhir. Buktinya apa? Tuhan mengizinkan vaksin ditemukan. Obatnya pun sekarang sedang dalam proses penelitian dan percobaan. Kita berharap bahwa itu segera ditemukan, segera diproduksi, dan kemudian sama seperti vaksin yang mulai tersebar, obatnya juga mulai tersebar. Banyak orang menjadi kebal dan yang sakit sembuh. Itu karena Yesus hidup dan Yesus berkuasa. Mungkin saat ini di antara kita ada yang berada dalam situasi yang terjepit. Mungkin kita sama seperti bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, kiri kanan padang gurun, di belakang tentara Firaun, di depan Laut Merah. Kita terjepit, seakan-akan tidak ada harapan untuk jalan keluar. Tapi karena Yesus hidup, maka pandanglah ke atas. Karena ternyata masih ada satu pintu pertolongan, yaitu pintu kerajaan surga yang sudah Yesus bukakan bagi kita. Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Dari kematian Dia menang, maka hidup kita juga akan menjadi lebih berarti dan lebih hidup lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Paskah. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berdiri untuk menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Kita mengingat bahwa
Yesus sudah mati, tapi Yesus bangkit. Dan Yesus hidup untuk memberikan masa depan yang terbaik bagi kita semua. Percayalah dan tetaplah hidup dalam ketaatan kepadanya agar hidup kita tetap terjamin. Keselamatan kita tetap menjadi milik kita semua. Karena kita membuktikan iman kita kepada Kristus melalui ketaatan kita pada apa yang Tuhan firmankan. Wah, gak kerasa ya, ibadah Paskah online ini udah mau selesai. Sebelum itu, mari kita puji Tuhan dengan lagu Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk Paskah tahun ini. Terima kasih untuk sebuah kesempatan kami dapat merayakan kembali peringatan kebangkitan-Mu meskipun secara daring. Kiranya Engkau teguhkanlah selalu kepercayaan kami akan kebangkitan Yesus Kristus untuk tetap setia kepadanya. Kami juga mohon ya Bapa kepadamu untuk Roh Kris SMA Negeri 12 khususnya, agar kami bisa terus berkembang dan memuji nama-Mu selalu, agar kami sekiranya turut juga aktif dalam sekolah untuk berkembang setiap harinya. Kami juga berdoa untuk Bu Nani ya Bapak, yang dimana beliau adalah pembimbing kami
di dalam Roh Kris SMA Negeri 12 Depok. Kiranya Engkau juga berikanlah ya kesehatan dan ketabahan untuk mengajar kami semua ya Bapa. Dan juga kami tidak lupa untuk berdoa kepada setiap orang tua dari kami agar kiranya Kau selalu berikan kesehatan, berkat, dan rezeki darimu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk kakak kelas kami yang sedang menjalani UTBK. Kiranya Engkau menyertai mereka agar tidak ada halangan suatu apapun dan juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang berada di NTT yang terkena musibah dari cuaca yang ekstrim hingga memakan korban jiwa. Kiranya Engkau mencurahkan rahmat-Mu dan menjamah kepada mereka agar selalu tabah, tetap iman kepadamu, dan mohon pertolongan daripadamu. Kami juga mohon dan berdoa untuk bangsa ini dan negara kami kepadamu, Bapa. Kiranya bangsa kami senantiasa dijauhkan dan negara kami kepadamu perlindungan dan dijauhkan dari perpecahan yang ada. Kau berikanlah keamanan bagi negara kami ini yang tercinta Indonesia, Bapak. Kiranya juga Kau berkati pimpinan negara kami, pemimpin-pemimpin, pemerintah, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk wabah virus COVID-19 yang sedang terjadi di bangsa kami dan di seluruh dunia ini ya Tuhan, agar wabah ini segera hilang dari muka bumi ini. Dan kami bisa bertemu dan beraktivitas kembali dengan normal, dan juga kami bisa dengan leluasa datang beribadah ke rumah-Mu ya Bapa, untuk lebih dekat kepadamu. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Bimbinglah kami dengan rahmat-Mu, semoga kami pun bangkit menjadi manusia baru, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan hati yang gembira. Amin. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah semuanya. Tuhan Yesus memberkati.